Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami imam pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas pendidikan anak dalam Islam dengan topik pentingnya pendidikan akidah, penanaman akidah kepada anak-anak kita semenjak dini. Penanaman akidah semenjak dini ini sangat penting sekali, karena setiap anak yang lahir itu dia berada di atas fitrah, di atas agama yang lurus. Yang menjadikannya menyimpang dari fitrah itu adalah lingkungannya. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tiadalah seorang bayi yang lahir melainkan dia itu dilahirkan di atas fitrah, di atas agama yang bersih, yang murni. Dia kenal Allah dan dia mentauhidkan Allah. Yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi, menyimpang dari fitrah itu adalah ibu bapaknya, lingkungannya. Dan ini juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 30, "Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim." Itulah fitrah yang Allah menjadikan manusia itu berada di atas fitrah tersebut. Tidak ada yang sanggup merubah ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, agama yang benar, agama Islam. Kepribadian yang seimbang, kepribadian yang baik akan mempunyai pengaruh dalam kehidupan pribadi dan juga masyarakat. Dan kepribadian itu tidak akan menjadi sempurna kecuali apabila kepribadian itu telah diberikan bimbingan-bimbingan dari segala macam sisinya, diberikan tarbiyah, pendidikan dari segala macam sudutnya, dan telah dibina sedemikian rupa dari semua ujung-ujungnya. Kalau kita melihat sejarah, maka kita akan mendapatkan betapa pentingnya pembangunan anak-anak sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mempunyai kepribadian yang kuat, yang tidak gampang berubah, yang dia mempunyai prinsip dan dia tidak mengikuti arus angin. Dia lurus, dia tegak di atas manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bangunan tidak akan menjadi kokoh kecuali apabila pondasinya dijadikan sedemikian kuat. Dan pondasi tidak akan menjadi kuat kecuali apabila kita telah memberikan persiapan-persiapan yang matang, pembangunan yang matang. Para tukang, para pembangun yang ahli dalam membangun pondasi itu, lalu dia berusaha membangunnya perlahan-lahan agar pondasinya menjadi kuat, menjadi kokoh. Setelah itu barulah di atasnya dibangun bangunan-bangunan yang semuanya menjadi kuat dan kokoh. Masa yang paling baik untuk membangun dan menancapkan pondasi ini adalah masa kanak-kanak. Itu masa yang subur, dididik, ditanamkan semenjak kanak-kanak. Dididik dia itu akidah
sehingga akidahnya menjadi akidah yang benar, akidah yang lurus, yang tertanam dalam jiwanya semenjak kecil, dan anak itu pun menjadi anak yang istiqamah di kemudian hari, dan dia menghadapi kehidupan dunia ini dengan penuh optimis, dan dia pun tidak pernah merasakan pesimis. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Pada dasarnya manusia itu sudah mengenal Allah. Dia mengenal Allah, dia tahu Allah, dia mengesahkan Allah. Itu semenjak dahulu kala. Bahkan ketika di alam arwah dahulu sebelum kita lahir, ya, jadi arwah kita itu sudah ada. Semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengeluarkan dari Nabi Adam itu arwah anak cucunya. Semuanya sampai kiamat nanti ada semuanya arwah itu. Dan ketika di alam arwah dulu kita pernah mengadakan perjanjian dengan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil mengeluarkan dari Adam itu anak cucunya, keluarkan anak cucunya semuanya di alam arwah. Lalu Allah membuat persaksian kepada mereka. Allah mengatakan, bukankah aku adalah Rabbmu? Bukankah aku adalah Tuhanmu? Dan semua arwah itu menjawab, bala syahidna, iya, kami menjadi saksi atas hal itu. Lalu Allah mengatakan, jangan sampai kamu nanti lupa dari perjanjian ini. Jadi pada asalnya semuanya itu di atas fitrah, di atas agama yang lurus, di atas agama yang benar. Namun setelah lahir, karena pengaruh lingkungan, banyak yang menyimpang dari fitrah yang suci tersebut. Ini juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsi yang sahih riwayat Imam Muslim. Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athum syayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan lurus. Semuanya hambaku itu lurus. Lalu datang setan, setan menarik mereka menyimpang dari kelurusan itu. Jadi kita semua itu sebenarnya aslinya itu lurus, diciptakan Allah itu lurus, hunafa, hanif. Yang membuat kita menyimpang dari yang lurus itu adalah setan. Setan datang menyimpang, membuat kita menyimpang. Kemudian juga mengenai hadis yang tadi telah saya bacakan, dan insya Allah semua pendengar sering mendengar hadis itu ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi lahir, dia dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya fitrah apa? Bayi itu ketika lahir, baik dia itu anaknya orang Islam, anaknya orang kafir, anaknya siapapun, aslinya itu dia baik. Aslinya dia telah bertauhid, dia telah kenal Allah, dia telah mengesahkan Allah. Tanpa diberi pelajaran pun, tanpa diberi hujjah, argumentasi, dia sudah kenal Allah, dia sudah paham Allah. Kalau dia dibiarkan saja seperti itu, tanpa ada pengaruh dari lingkungan apapun, maka otomatis dia akan kembali kepada aslinya, yaitu mengenal Allah, bertauhid kepada Allah. Karena memang aslinya dia seperti itu. Nah, yang menjadikan dia nyimpang lingkungannya. Jadi aslinya lahir, dia baik, tidak punya salah apa-apa, dia lurus, dia murni tauhidnya. Gara-gara lingkungan, ayahnya, ibunya, dan yang lainnya, akhirnya dia menyimpang daripada fitrah yang lurus tersebut. Jadi subhanallah, maka dari itu kita ini perlu sekarang kembali kepada fitrah kita. Kita kembali kepada fitrah kita yang Allah telah menciptakan kita di atas fitrah itu. Fitrah tauhid, kenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Mengesahkan Allah dengan sebenar-benar mengesahkannya. Dan kita menjadi hamba Allah dengan sebenarnya.
Jadi anak-anak itu ditanamkan tauhid semenjak kecil, ditanamkan akidah semenjak kecil, agar supaya ada persamaan antara fitrahnya dengan pelajaran yang diterimanya. Karena itu para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka selalu menekankan kepada anak-anaknya, kepada anak cucunya, bahkan masalah akidah ini. Ini materi yang penting. Sebagaimana kita melihat para nabi, Nabi Ibrahim diantaranya, bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 132. Nabi Ibrahim, di situ Allah mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan dengan tauhid itu, dengan akidah itu untuk anak cucunya. Demikian pula Nabi Ya'qub mewasiatkan tauhid kepada anak cucunya, sambil mengatakan Allah telah memilih untukmu agama yang lurus, agama tauhid. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah, dalam keadaan kamu berislam, Islam yang benar. Kalau sekarang ini Islam yang benar, ya Islam yang tentu saja mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para nabi semuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub mewasiatkan anak cucunya, kau harus pegang tauhid yang lurus. Kau jangan nyimpang dari tauhid yang lurus. Kau jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, Islam yang benar. Kemudian juga Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman, kalau kita lihat wasiat-wasiatnya itu selalu tauhid. Yang pertama-tama, ya bunayya la tusyrik billah, hai putraku, jangan syirik kepada Allah. Tauhid, akidah. Kemudian juga di antara wasiatnya di surat Luqman itu, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Subhanallah ya, ini penanaman akidah semenjak dini. Jadi Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya, wahai anakku, apapun yang kau perbuat di muka bumi ini, sekecil apapun, sebesar apapun, di langit, di bumi, semuanya Allah tahu. Dan Allah akan memberikan balasan. Karena Allah itu maha latif, maha lembut, dan Allah maha khabir, maha mengetahui. Akidah, penanaman akidah ini sangat penting sekali. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya, ketika itu ada tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudi ya. Di Madinah saat itu banyak Yahudi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik dengan Yahudi, baik sekali. Rasulullah menjenguk mereka kalau sakit, kemudian juga bermuamalah, berdagang dengan mereka. Tapi ya namanya Yahudi, dia suka bohong, suka mengacau, suka membuat onar, suka melanggar perjanjian, terus seperti itu. Sampai akhirnya mereka diusir dari Madinah karena tabiat mereka seperti itu. Jadi ketika itu tetangga beliau Yahudi, anaknya sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian sahabatnya menjenguk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada anak itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atasyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Wahai anak, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah? Kemudian anak itu menoleh kepada ayahnya. Dia toleh ayahnya. Ayahnya diam. Lalu anak itu diam. Jadi seakan-akan anak ini minta izinnya kepada ayahnya. Boleh enggak wahai ayah aku mengucapkan itu? Ayahnya diam. Pertama diam, menoleh kedua diam, menoleh ketiga. Akhirnya ayahnya mengatakan, kul ma qala lak. Ya enggak apa-apa, kamu ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Muhammad itu kepadamu. Lalu anak itu pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan anak itu mati dalam keadaan Islam. Rasulullah senang sekali karena anak itu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi semenjak kecil ditanamkan akidah tauhid. Termasuk juga anak-anak itu perlu diajarkan kepada mereka untuk memahami surat-surat pendek dalam Quran
Karena kebanyakan surat-surat pendek dalam Al-Quran itu isinya adalah tentang akidah, isinya adalah tentang tauhid. Jadi anak-anak di samping diajarkan Iqra, membaca Quran, atau Qiraati, atau Baghdadiyah, atau metode-metode membaca Quran yang lainnya, di samping diajarkan kepada mereka tajwid, tahsin, perbaikan bacaan qiraah, yang lebih penting lagi diajarkan artinya apa itu. Yang dibaca itu artinya apa? Yang dibaca itu maknanya apa? Nah, ini penting penanaman akidah. Contohnya surat yang pendek di Quran, surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, anak-anak hafal ini. Tapi diajarkan juga kepada mereka artinya dan maknanya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah itu satu, enggak ada sekutunya. Allahus samad, Allah tepat bergantung segala sesuatu. Ada apapun bergantunglah kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Allah benar-benar Maha Esa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada satupun yang sebanding dengan dia. Tidak ada sekutunya, tidak ada istrinya, tidak ada siapapun. Allah benar-benar sendirian. Ini ajarkan kepada anak-anak. Anak usia playgroup ya, tempat bermain, teman bermain, atau Raudatul Atfal, TK misalnya, tidak apa-apa diajarkan itu. Nanti akan tertanam dalam diri mereka tauhid. Akhirnya nanti mereka ketika baca qul huwallahu ahad, mereka paham, oh artinya gini ya. Termasuk juga qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun ya, surat Al-Kafirun itu juga namanya surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Kafirun itu juga mempunyai nama surat Al-Ikhlas karena mengandung pengikhlasan kepada Allah, mengandung tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, penanaman akidah. Supaya anak-anak difahamkan bahwa kau Islam, yang bukan Islam itu kafir, dan kau berbeda dengan mereka. Harus tegas, agamamu adalah agamamu, agama mereka adalah agama mereka. Jangan dicampur aduk masalah agama ini. Harus hitam di atas putih. Kalau kita bicara akidah, tidak ada abu-abu. Harus jelas semuanya. Kemudian juga para ulama itu menyarankan supaya anak-anak itu semenjak dini itu diajarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bagus ya para pendengar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan para orang tua kita, para kakek, para nenek kita itu anak-anak kecil, kadang masih usia 9 bulan ya, masih kecil-kecil sudah diajarkan. Dan itu bagus. Biasanya para orang tua itu mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu bagus itu anak-anak kecil. Usia berapa? 5 bulan diajar. Biasanya anak-anak sambil kepalanya goyang-goyangan umur 5 bulan kecil, tidak ngerti, tidak apa-apa. Walaupun tidak ngerti, tidak apa-apa, ditanamkan, diberi injeksi positif, injeksi tauhid. Ajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai difahamkan tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tanamkan, mulai kecil tanamkan itu, terus tanamkan. Karena mereka dari kalangan Bani Israel, orang-orang Bani Israel itu sering menanamkan kepada anaknya kata-kata Immanuel. Ya, Bani Israel, orang Nasrani, orang Yahudi suka gitu. Jadi anaknya itu diberi kata-kata Immanuel. Artinya Immanuel itu ilahuna ma'ana, Tuhan bersama kita, Tuhan bersama kita. Itu semenjak anak-anak mereka ditanamkan kata-kata Immanuel. Nah, kalau kita bukan Immanuel, kalau kita ganti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanamkan
Sehingga anak itu Masya Allah benar-benar jiwanya itu meresap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah. Ada satu kisah yang menarik tentang seorang ulama besar yang bernama Abu Sulaiman Dawud bin Nusair At-Ta'i. Abu Sulaiman Dawud bin Nusair At-Ta'i. Beliau ini ulama besar dan sangat terkenal sekali. Ketika itu masa kecilnya, beliau bercerita tentang masa kecilnya. Waktu itu beliau oleh ayahnya ketika masih usia 5 tahun dibawa kepada seorang guru ngaji. Kemudian guru ngaji itu mengajarkan kepadanya surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan ya, surat yang indah. Dan surat Al-Insan ini dianjurkan untuk dibaca tiap-tiap hari Jumat sholat subuh rakaat kedua. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat As-Sajdah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Insan. Sholat subuh ya hari Jumat. Kalau kita renungkan Al-Insan ini, surat Al-Insan itu tentang kisah awal penciptaan manusia. Kemudian juga tentang akidah ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga itu betapa bahagianya mereka. Mereka mendapatkan minum dari gelas-gelas yang ada campuran-campuran minuman yang lezat. Di sana ada mata air. Kemudian juga di sana itu mereka duduk bertelekan dengan penuh santai, dengan penuh kenikmatan. Terus seperti itu. Sang anak, yaitu Abu Sulaiman Dawud bin Nusair At-Ta'i ini, setelah diajarkan surat Al-Insan, dihafal oleh dia. Dia benar-benar hafal. Tentu dia paham maknanya ya, karena dia orang Arab jadi ngerti artinya. Kemudian sang anak ini usia 5 tahun ini dia merenung. Dia merenung. Sampai-sampai ibunya heran, waduh kenapa anak saya ini ya? Jangan-jangan dia terganggu pikirannya atau kenapa? Lalu oleh ibunya ditegur, "Qum ya Dawud, fal'ab ma'asibyan." Hai Dawud, ayo kau jangan ngelamun gitu saja. Pergi kau main-main dengan teman-temanmu. Ayo kamu main-main aja sama teman-temanmu. Jangan ngelamun gitu. Lalu Dawud atau ini dia merenung. Kemudian oleh ibunya dirangkul, dipeluk. Sambil ibunya khawatir. Waduh, kenapa kau anakku? Kenapa kau kok diam terus? Kenapa kau kok merenung seperti ini? Kemudian anaknya tanya, "Malaki ya ummah, abiki ba'as?" Wahai ibu, memangnya ada apa ibu? Ada apa ibu? Lalu ibunya bilang, "Aina dhihnuk?" Kamu ini mikirkan apa? Kamu dari tadi kok merenung, yang kamu pikirkan itu apa? Pikiranmu kemana sekarang ini? Dia bilang, "Ma'ibadillah, pikiranku sekarang sedang melayang-melayang bersama-sama hamba-hamba Allah." Lalu ibunya tanya, "Di mana hamba-hamba Allah yang kamu pikirkan itu?" Kata, "Fil jannah, di surga wahai ibu. Saya sekarang sedang memikirkan hamba-hamba Allah. Betapa mereka enaknya di surga itu." Memangnya kenapa mereka di surga itu? Lalu Dawud At-Ta'i mengatakan, "Muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wa la zamharira." Wahai ibu, saya sekarang sedang memikirkan hamba-hamba Allah yang di surga. Mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Mereka benar-benar nikmat wahai ibu. Di sana ada dipan yang indah dari emas, dari permata. Di sana ada makanan-makanan, ada buah-buahan yang tinggal memetik tanpa menunggu musim dan seterusnya. Dia bacakan surat Al-Insan. Jadi ternyata anak ini benar-benar meresapi surat Al-Insan. Sampai akhirnya di ayat yang berbunyi wa kana sa'yukum mashkura,
dan bahwasanya usahamu adalah usaha yang disyukuri. Kemudian anak ini tanya kepada ibunya, "Hai ibu, maksudnya ini apa ibu? Maksudnya usaha yang disyukuri diberi balasan ini apa wahai ibu?" Ibunya bilang, "Waduh, saya tidak paham ya. Ayo kita tanyakan kepada bapak saja." Lalu tanya kepada ayahnya, dan ayahnya mengatakan, "Ya Dawud, kana sa'yuhum an qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Wahai Dawud, yang menjadikan mereka masuk surga dan amal mereka diberi balasan itu adalah mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mereka mengamalkannya. Lantas setelah itu Dawud At-Ta'i selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah banyak sekali. Ini usia 5 tahun. Inti daripada kisah ini kita lihat anak kecil ini Dawud At-Ta'i usia 5 tahun, dia belajar Quran sekaligus terjemahannya dan tafsirnya, dan ternyata meresap dalam jiwanya, dan akhirnya benar-benar dia mengamalkannya, dan dia menjadi seorang anak yang besar, seorang ulama yang besar, seorang yang soleh dari kalangan ulamanya salafus soleh. Ya. Mungkin itu dulu materi pembuka dari saya. Sebenarnya masih panjang ya pembahasan masalah ini. InsyaAllah hari Rabu depan kita akan melanjutkan lagi tentang pentingnya penanaman akidah ini kepada anak-anak, dan juga nanti penanaman akhlak dan yang lain-lainnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam pendidikan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi kenal Allah, kenal Islam, dan kenal Rasulullah SAW, menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, yang bahagia di dunia dan di akhirat, dan kita pun semuanya kumpul di dunia dan kumpul di akhirat. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pendengar setia Radio Dakwah Islamia, pembahasan awal yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Shaleh Hadrami berkaitan dengan pentingnya penanaman akidah kepada anak-anak. Dan kami undang Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda seputar hal-hal yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abdullah Shaleh Hadrami di kesempatan kali ini. Anda kirimkan ke nomor 081 334 183 554. Dan alhamdulillah telah ada beberapa SMS yang telah masuk. Mari kita baca pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dirahmati Allah. Ustaz, Ana mau bertanya. Ustaz, ada murid Ana yang suka memilih-milih guru dalam mengaji, terutama pada diri Ana. Hampir semua murid kayak gitu semua. Kayak gitu sama Ana. Padahal gurunya ada 3 orang. Ustaz, yang Ana tanyakan solusinya bagaimana? Soalnya sudah 2 guru yang mengundurkan diri gara-gara melihat para santri kayak gitu. Jazakumullah khairan katsira. Khairan jaza dari Sofi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kita semuanya. Jadi ini pertanyaannya, ada murid yang suka milih-milih guru kalau ngaji, bagaimana solusinya? Karena gara-gara muridnya milih-milih guru, akhirnya ada gurunya yang mengundurkan diri melihat muridnya kayak gitu. Ya sebenarnya kita tidak boleh ya milih-milih guru ya. Yang jelas pokoknya guru itu mengajarkan kebaikan, tidak ada yang menyimpang, jangan milih-milih guru. Walaupun kadang memang kualitas guru itu berbeda-beda. Kita tentu lebih suka kepada guru yang ilmunya lebih mendalam dan cara pengajarannya lebih baik, lebih mudah diterima, itu wajar. Tapi diusahakan jangan ditampakkan di hadapan guru. Jadi seandainya kita harus lebih mencintai guru yang ini dari yang satunya, itu jangan ditampakkan di hadapan guru. Cukup kita pendam saja dalam diri kita. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan guru itu nanti tersinggung ya, namanya manusia. Tersinggung. Jadi sebaiknya jangan ditampakkan di depan guru, sama sikapnya seperti itu. Karena yang namanya guru adalah guru, dia adalah orang yang baik. Orang yang telah mengajar kita itu adalah orang yang berjasa, dan guru adalah orang yang paling banyak jasanya kepada kita, karena dia telah mendidik jiwa kita, mendidik arwah kita. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana abdu man 'allamani walau harfan." Aku adalah budak dari seorang yang mengajarkan kepadaku walaupun hanya 1 huruf.
Jadi walaupun aku hanya diajar satu huruf saja, aku adalah budaknya dia. Jadi beliau benar-benar menghormati guru. Jadi begitu ya. Jadi kalau seandainya harus milih-milih guru, padahal gurunya ada 3 di sekolahan misalnya, jangan ditampakkan sikap kita lebih mencintai yang satu daripada yang lainnya, karena nanti khawatirnya guru tersinggung. Ya. Jadi kita jaga perasaan orang. Sebagaimana kita kan juga tidak suka kalau kita diperlakukan seperti itu. Jadi ada orang memperlakukan kita seperti itu, menunjukkan dia pilih kasih. Kita nggak suka. Nah, kalau untuk diri kita nggak suka, demikian juga untuk orang lain kita tidak boleh melakukan hal itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang-orang yang ikhlas. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya 5 tahun pernah bermimpi ada orang disiksa di neraka karena gambar binatang. Karenanya dia takut kalau guru TK-nya menyuruh menggambar binatang. Bagaimana sikap saya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini anaknya usia 5 tahun ya. Dia pernah mimpi ada orang disiksa di neraka karena gambar binatang. Akhirnya anak ini takut, nggak mau gambar binatang kalau disuruh oleh guru TK-nya. Bagaimana sikapnya? Ya memang di dalam Islam itu ada hadits-hadits yang melarang kita gambar makhluk bernyawa. Menggambar ya, seperti melukis, gambar dengan tangan. Itu memang dilarang, ada larangan-larangannya, bahkan banyak sekali haditsnya. La'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar-gambar, patung-patung, rupaka-rupaka, lukisan-lukisan. Bahkan nanti gambar-gambar itu oleh Allah dia diperintahkan untuk memberikan roh, memberikan arwah. Jadi sebaiknya memang di TK-TK itu tidak usah gambar makhluk bernyawa. Tidak usah gambar makhluk bernyawa ya. Tidak usah gambar makhluk bernyawa. Dan insya Allah juga itu adalah ilmu yang tanpa dipelajari pun orang bisa. Lebih baik yang lainnya aja daripada gambar makhluk bernyawa. Diajarkan kepada anak-anak itu khot ya. Khot itu cara nulis bahasa Arab yang baik, nulis bismillah yang baik, tulisan yang indah. Itu solusi. Ini ada faedahnya. Kalau gambar binatang, apa faedahnya gambar binatang itu? Gambar apa? Gambar gajah, gambar kuda, gambar ular, enggak ada faedahnya. Tapi kalau diajarkan khot atau nulis bahasa Indonesia aja, tulisan yang bagus diindahkan. Atau juga tulisan bahasa Arab diindahkan. Ayo anak-anak nulis bismillah, ini contohnya gini ya. Ayo yang bagus nulisnya. Itu lebih bagus, positif. Lebih banyak manfaatnya. Jadi memang seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan gambar makhluk bernyawa itu adalah wajah. As-suratu hiyal wajhu. Yang namanya gambar itu wajah. Itu wajah. Seandainya ada seluruh tubuhnya tapi enggak ada wajahnya, enggak apa-apa. Seluruh tubuhnya enggak ada tapi ada wajahnya, enggak boleh. Yang namanya gambar itu wajah ya. Jadi kalau seandainya harus gambar, yang gambar, tapi wajahnya dibuat polos saja, tanpa wajah, itu tidak apa-apa. Maka dari itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan solusi. Kalau kamu kepingin gambar, kamu gambar aja gunung, gambar hutan, gambar langit, gambar laut, tidak apa-apa. Gambar tanam-tanaman, tidak apa-apa. Pohon-pohonan seperti itu. Ya mudah-mudahan anak ibu dan anak kita semuanya oleh Allah dijadikan anak-anak yang sholihin, yang sholihat, yang menjadi permata hati di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, bolehkah kita sedikit keras dalam menanamkan akidah, kedisiplinan dan etika? Mohon saya yang masih merangkak belajar, mohon didoakan Pak Kiai. Terima kasih tak terhingga. Wassalam dari Keromengan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju ridhonya sampai kita berjumpa dengannya. Allahumma amin. Jadi pendidikan itu tidak usah keras-kerasan ya, tidak usah keras-kerasan. Hanya keras itu pada tempatnya bagus, lembut pada tempatnya bagus. Kita harus bisa memposisikan kapan kita memakai cara yang agak keras, kapan lembut. Itu tepat semuanya dan semuanya pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah keras, pernah lembut. Jadi begitu ya. Cuman tegas dalam akidah. Tegas tidak identik dengan kekerasan, tegas.
Kalau akidah itu tegas, hitam di atas putih, tidak ada tawar-menawar seperti itu. Ya memang boleh, itu tidak apa-apa diajarkan kepada anak begitu. Dan yang lebih penting lagi adalah contoh suri tauladan. Bapak dan ibu memberikan suri tauladan yang baik. Karena bapak dan ibu itu ibaratnya adalah tiang, yang mana anak-anak itu ibaratnya adalah bayang-bayang. Kalau tiangnya lurus, bayang-bayangnya lurus. Kalau tiangnya bengkok, bayang-bayangnya otomatis juga bengkok. Jadi begitu, mudah-mudahan ibu dan semua pendengar setia Radio Dakwah diberi oleh Allah kesabaran dalam mendidik anak-anak, mendidik akidah, mendidik kedisiplinan, etika dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin oleh Allah dijadikan semakin hari semakin baik, semakin maju dan sukses. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua saya? Karena orang tua saya mendoakan yang jelek terhadap saya, disebabkan saya telah memilih Islam. Orang tua saya melarang saya masuk Islam dengan alasan satu rumah tidak boleh ada dua kepercayaan. Sebab semua keluarga bapak saya majelis dalam gereja, termasuk bapak saya. Mohon doanya Ustaz, kadang saya juga sedih dengan sikap orang tua saya. Adik Anissa 22 tahun, Turen Mu'alaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada ukhti ini kita ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anda istiqamah dalam Islam. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memilih anda untuk menjadi salah seorang hambanya, dan insyaAllah kelak menjadi salah seorang penghuni surganya, yang diberi kesempatan untuk melihat wajahnya dan mendapat ridhonya tanpa murka selama-lamanya. Istiqomalah dalam Islam, belajarlah terus, bermohonlah kepada Allah terus. Kumpullah dengan orang-orang Islam yang baik-baik, yang bisa memberikan motivasi kepada anda untuk istiqomah dalam Islam. Adapun orang tua anda, bapak ibu yang mendoakan kejelekan, yakinlah 100% doa mereka ditolak oleh Allah. Doa mereka tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu anda berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan. Jadi tidak boleh taat kepada orang tua kalau disuruh kafir. Hanya saja dalam urusan dunia anda tetap baik kepada orang tua anda, tetap akhlak, tetap sopan. Seandainya mereka kasar, anda tetap lembut. Mereka keras, anda tetap baik. Mereka mutus, anda tetap nyambung dalam urusan dunia. Tapi tetap anda lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, harus tegas dalam masalah agama. Ya, doa kami semoga anda istiqamah dalam Islam. Jangan bersedih dengan sikap kedua orang tua anda, bersabarlah. Bacalah sejarah-sejarah para sahabat yang dulu rela mereka meninggalkan segala kenikmatan duniawi, meninggalkan ibunya dan bapaknya demi untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan ibu dan bapakmu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saran saya, kumpullah dengan teman-teman yang muslim yang baik, yang selalu mendekatkan diri anda kepada Allah, dan jauhilah segala yang bisa menjauhkan anda dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk anda dan semoga Allah menjadikan anda termasuk di antara penghuni surganya. Allahumma amin. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dirahmati Allah. Bagaimana tindakan ibu apabila anak itu ibadahnya kadang-kadang masih nunda-nunda, padahal sudah dikasih contoh cara menggunakan waktu, mungkin nyontoh bapaknya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi anda dan kita semuanya. Allahumma amin. Jadi di sini ibu ini punya anak, sudah diberi pelajaran sholat tepat waktu, ibadah tepat waktu, diberi contoh oleh ibunya. Tapi kenapa tidak mau? Mungkin contoh bapaknya barangkali. Dia bertanya gitu ya. Ya memang bisa jadi. Karena ibu dan bapak itu harus kompak. Harus kompak. Kalau tidak kompak bagaimana nanti? Ibunya memberi contoh ibadah tepat waktu, sementara bapak tidak memberi contoh gitu, nanti anaknya bingung.
Ini mengikut siapa saya? Mengikut bapak atau ibu? Jadi bapak dan ibu harus kompak, memberi contoh semuanya. Baru kedua belah pihak itu menjadi orang yang baik. Insya Allah nanti anak-anak jadi anak-anak yang baik. Dan itu janji dari Allah. Yang penting kan usaha kita, upaya kita, usaha yang maksimal. Jadi memang anak itu perlu diberikan contoh oleh bapak dan ibunya, dua-duanya. Kalau ibu saja kurang nyambung nanti. Misalnya ibu mengajarkan kepada anaknya supaya datang ke majelis taklim pengajian dan ibunya aktif ke majelis taklim. Nah bapaknya males, tidak mau ke majelis taklim. Akhirnya oleh anak dijadikan dalil, loh bapak aja tidak ke majelis taklim. Nah seperti itu. Jadi perlu contoh dari kedua-duanya, dari bapak dan dari ibu. Insya Allah sukses dalam pendidikannya. Yang penting adalah upaya kita, usaha kita. Hasil itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang telah berupaya maksimal itu dia dikatakan sebagai orang yang sukses. Bukan dari hasilnya, dari upaya usaha yang maksimal. Ya. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Al-Hadrami yang dirahmati Allah. Pertanyaan saya, pertama, apakah upacara perkawinan mempunyai dampak pada anak keturunan? Dan kedua, bagaimana hukumnya jika di dalam resepsi perkawinan ada pencatat atau kotak besar semacam bendahara yang mencatat nama dan jumlah uang dari pemberi atau yang diundang? Syukran. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Pertanyaan yang pertama, apakah upacara perkawinan punya dampak pada anak keturunan? Jadi begini ya, upacara perkawinan itu diusahakan yang syar'i sesuai dengan syariat. Karena kalau nyimpang dari syariat kan tidak barokah nanti. Pernikahan itu adalah nikmat dari Allah. Ketika kita dapat nikmat itu harus mensyukurinya. Di antara bentuk syukur, nikmat itu jangan dipergunakan untuk maksiat. Dan nikah itu adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah kita bisa nikah nikmat. Maka jangan dijadikan itu ajang untuk berbuat maksiat. Nanti Allah marah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur oleh Allah ditambah nanti nikmatnya. Kalau kita kufur, ya nanti Allah menurunkan azab, dicabut nikmatnya. Jadi upacara resepsi pernikahan ya itu jangan ada maksiat di sana. Ditinggalkan maksiat-maksiat, dibuat yang syar'i sehingga Allah ridha dan barokah. Mudah-mudahan nikahnya barokah, mudah-mudahan anaknya barokah, semuanya barokah. Nanti kalau tidak nanti barokah semuanya. Kemudian yang kedua hukumnya ketika resepsi pernikahan di sana ada pencatat dan kotak besar. Jadi ada kotak ya tempatnya uang. Nanti dicatat namanya siapa, uangnya berapa. Ya itu tidak benar ya, tidak benar. Jadi pernikahan itu tidak usah ada suruh bayar orang catat nanti bulan ini alamatnya sini bayar sekian, tidak usah. Itu orang diundang datang aja alhamdulillah. Kalau memang mau nyumbang itu sebaiknya sebelum pernikahan. Jadi kalau mau nyumbangnya sebelum pernikahan itu nyumbang. Datang ke rumahnya orang yang mau nikah disumbang. Karena mereka butuh untuk persiapan. Persiapan untuk ini, untuk acara itu. Dan itu sebelum pernikahan nyumbangnya. Jangan ketika pernikahan. Akhirnya nanti dampaknya itu pihak pengundang salah perhitungan. Dia telah mengeluarkan modal yang banyak. Dia menyangka nanti modalnya kembali. Akhirnya setelah dia mengeluarkan modal yang banyak, modalnya tidak kembali, yang nyumbang sedikit. Nah, jadi begitu. Jadi sebaiknya kalau mau nyumbang itu sebelum pernikahan datang. Saya nyumbang kambing 1 misalnya. Saya nyumbang buahnya dari saya, buah jeruk. Saya nyumbang 3 kardus dari saya. Akuannya dari saya 10 kardus. Nah gitu, itu nyumbang Masya Allah bagus. Sehingga pihak tuan rumah itu senang, mau nikah itu senang, alhamdulillah tenang wis disumbang. Sak kampung nyumbang saya semuanya. Oh Masya Allah. Jadi begitu. Jadi yang benar itu bukan nyumbang ketika di pernikahan. Nanti masukkan uang di pernikahan, jangan. Dan itu juga seakan-akan ya maaf seakan-akan kita minta seakan-akan. Masa mestinya kesadaran ya, tetangga, famili datang ke rumahnya nyumbang. Saya nyumbang semampu saya nyumbang ini, nyumbang itu, silakan. Bagus.
Itu amal yang baik sekali. Jadi kalau ada adat-adat kebiasaan yang buruk ya dirubah. Kebiasaan yang buruk dirubah menjadi kebiasaan yang baik. Dan insya Allah Allah memberikan kepada kita semua kelapangan dada untuk mau menerima kebenaran. Allahumma amin. Assalamualaikum. Ahsantum fi tausiyah. Usia anak saya 5 tahun, mau saya masukkan TK Al-Quran agar barokah, sehingga kelak berpengaruh di kehidupannya kelak. Salahkah pemikiran saya? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas motivasinya. Jadi ini anaknya usia 5 tahun, mau dimasukkan TK Al-Quran agar barokah, sehingga kelak berpengaruh kehidupannya. Salahkah pemikiran saya? Syukron. Oh, tidak salah. Pemikiran Anda itu 100% betul. Betul ya. Jadi anak dimasukkan TK Al-Quran itu bagus. Yang penting pokok dipilih yang benar-benar yang cara pengajarannya bagus, guru-gurunya juga orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik, bertanggung jawab cara pendidikannya, silakan masukkan. Memang itulah anak-anak kita harus kita didik agama. Nomor 1, agama itu nomor 1. Kalau bisa jalan dua-duanya agama dan umum bagus. Agama 100%, umum 100%, sama-sama 100%-nya. Jangan 50-50. Kalau agama 50% nanti ya apa? Agamanya separuh-separuh, tidak pokok nanti agamanya. Jadi yang benar itu agama 100%, umum 100%, sama-sama 100%-nya. Jadi bagus, dan anak-anak adalah aset kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan aset kita. Aset kita yang pasti itu adalah anak-anak kita. Kalau kita sia-siakan, subhanallah, rugi kita nanti. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada anak Anda dan kepada anak kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, ibu saya sakit lumpuh dan stroke. Bagaimana sikap saya sebagai anak untuk ibadah wajibnya di dunia dan kewajiban saya sebagai anak sedang saya kuliah? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya, ibunya sakit lumpuh ya dan stroke. Bagaimana sikap saya sebagai anaknya? Yaitu ibadah wajibnya di dunia dan kewajiban saya sebagai anak sedang saya kuliah. Syukur. Ya. Pertama-tama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menjadikan Anda mempunyai ibu. Yang kedua, berbahagialah karena sekarang ini ada surga di depan mata Anda. Surga di depan mata. Pernah suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril mengucapkan doa. Rasulullah SAW disuruh mengamini doa itu. Di antara isi doa itu, raghima anfu rajulin adraka abawayhi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah qul amin faqultu amin. Kata malaikat Jibril, celakalah orang yang mendapatkan ibu bapaknya dalam keadaan tua, dua-duanya atau salah satunya, lalu anak itu tidak bisa masuk surga karenanya. Ucapkan amin wahai Rasulullah. Lalu beliau mengucapkan amin. Jadi ini kesempatan masuk surga. Kalau ada orang tua, bapak ibu kita sudah tua atau salah satunya, ini kesempatan masuk surga. Kita berkhidmah kepada mereka sebaik-baiknya, kita melayani mereka sebaik-baik pelayanan, kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Layani sebaik-baiknya, masuk surga. Jadi ini kesempatan bagi Anda untuk berkhidmah kepada ibu Anda. Ibumu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau kau berbakti, kau masuk surga. Kalau kau durhaka, kau masuk neraka. Ibumu yang lumpuh, yang stroke, rawatlah dengan ikhlas. Rawatlah dengan ikhlas. Ingatlah dia telah mengandungmu 9 bulan lebih. Dia telah mencintaimu, memberikan air susunya dengan ikhlas. Dia nangis kalau kau sakit dulu. Dia dulu, ibumu dulu utang ke sana kemari untuk menyembuhkan kamu ketika kamu sakit. Sekarang dia dalam keadaan lumpuh dan stroke. Rawatlah dia dengan ikhlas. Berdoalah kepada Allah semoga amalmu diterima dan kau akan menjadi anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Lalu benar-benar berkhidmah kepada ibumu. Sekolah, kuliah, jalan terus. Seandainya harus meninggalkan kuliah, tinggalkan kuliahmu demi untuk berbakti kepada ibumu. Insya Allah kau akan sukses.
Kau akan mengalahkan mereka yang kuliah semuanya. Berkat baktimu kepada ibumu yang lumpuh dan cedruk itu. Dan jangan lupa mintalah doa kepada ibumu. Wahai ibu, doakan saya sukses ibu. Dan ketika ibumu mendoakan kamu, kamu akan sukses. Wahai anakku, semoga Allah memberkatimu. Kau ucapkan amin ibu, amin. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan ibumu. Yakinlah sekarang surga ada di depan matamu. Jangan kau sia-siakan. Semoga Anda menjadi anak yang berbakti, anak yang benar-benar berbakti kepada ibu dan bapaknya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak meninggal dunia husnul khatimah, yang bebas dari yang bisa menjawab pertanyaan di kuburan, mendapat nikmat kubur dan mendapat nikmat di surga nanti. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz Hadrami, yang kami rindukan dakwah-dakwahnya. Saya disekolahkan dari TK sampai SD di Katolik. Sekarang lebih berilmu. Terima kasih Ustaz atas dakwah-dakwahnya. Semoga istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kerinduan kita adalah kerinduan dalam cinta Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah Anda sekarang telah istiqomah. Walaupun dulu disekolahkan di TK SD Katolik, alhamdulillah sekarang Anda telah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para pendengar semuanya, jangan sekali-kali menyekolahkan anak-anak kita di tempat-tempat pendidikan non-muslim. Hati-hati, jangan kita menjerumuskan anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jerumuskan diri kita dalam anak-anak kita dengan menyekolahkan di sekolah-sekolah yang non-Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda dijadikan oleh Allah istiqamah sampai berjumpa dengannya nanti hari kiamat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya tiap hari sudah mengaji tapi belum mau sholat. Tiap hari saya sudah menyuruh. Bagaimana sikap saya terhadap anak usia 10 tahun yang tidak mau sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah anaknya ini bisa sudah ngaji tapi belum mau sholat. Disuruh tidak mau. Sudah 10 tahun usianya. Kalau menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 dan pukul kalau usia 10. Jadi 10 tidak mau sholat itu dipukul. Tapi pukulannya pukulan yang mendidik, tidak keras, tidak kasar, tidak melukai, tidak menimbulkan bekas. Jadi pukulan kasih sayang. Jadi diberi contoh, sambil juga mungkin diberi ancaman sedikit, diberi pukulan untuk mendidik, tidak apa-apa, sekali-kali. Ya seperti itu, sambil doa, jangan lupa doa kepada Allah. Dan ada kalanya anak perlu diambil hatinya. Kita para orang tua harus pandai-pandai mengambil hati anak kita. Kadang kita ini kurang komunikasi dengan anak-anak. Komunikasi yang enak, ketika dia ngomong itu kita perhatikan. Karena anak-anak kita walaupun kita menganggapnya masih kecil, 3 tahun dah katakan, dia paham dia ingin perhatian. Kalau kita tidak memperhatikan dia marah. Ketika dia marah kita ngomong apapun dia tidak akan mau dengarkan omongan kita. Jadi komunikasi yang baik dengan anak, kita bisa menampung aspirasi anak. Bahkan yang lebih bagus lagi itu orang tua menjadi tempat curhatnya anak. Jadi kalau anak ada masalah, para orang tua menjadi tempat curhatnya, bagus. Insya Allah kalau kita telah memperlakukan anak-anak kita seperti itu, insya Allah mereka akan nurut. Kalau kita bilang itu nanti nurut. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya ke jalannya yang lurus. Demikian pula anak-anak kita. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, Ustaz menghadapi murid yang susah dinasihati harus bagaimana? Padahal anak ini selama mengajar sudah bersikap sabar. Padahal anak itu sudah besar, kelas 1 SMP. Ustaz mohon solusinya. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dari seorang guru ya. Ada muridnya yang susah dinasehati, padahal sudah gurunya berusaha sabar. Ini muridnya sudah kelas 1 SMP. Bagaimana solusinya? Solusinya ya terus sabar dan tabah dalam mendidik dia. Dan memang itulah dunia anak-anak. Dan anak-anak memang macam-macam. Ada anak itu yang nurut, yang dibilangi 1 kali dia langsung nurut.
Ada anak yang bandel, dibilangi tidak mau. Ya memang kita harus mencermati dan kita bisa memilah dan memilih. Ini anak yang nurut, alhamdulillah. Ini yang bandel. Ya kita harus sabar menyikapinya. Karena tidak mungkin semua anak nurut, tidak mungkin semuanya bandel. Memang ada yang seperti itu. Inilah dunia. Dunia seperti itu. Jadi kita tidak usah terlalu cemas, tidak usah terlalu panik. Yang penting kita telah mendidik dia dengan cara yang terbaik, dengan sabar. Dan kita harus bisa mengatur kapan kita bersikap lembut kepada dia, kapan bersikap tegas dan keras, masing-masing pada tempatnya, kapan kita ngulur, kapan kita narik, seperti itu. Sampai doa kepada Allah, doakan, dibimbing anak-anak nanti oleh Allah, dijadikan anak-anak itu mau nurut, mau dengar nasihat, seperti itu. Dan nanti hasilnya di tangan Allah. Kita yang penting usaha dan upaya, dan Allah tidak meminta kepada kita hasil. Yang penting adalah usaha maksimal dari kita. Jadi bagi para guru nggak usah cemas. Memang ya itulah anak-anak. Ada yang gampang dinasehati, ada yang sulit. Semuanya di mana-mana gitu. Yang penting kita telah berupaya untuk memperbaikinya, menasehatinya, mengarahkannya kepada yang baik dan memberikan masukan-masukan yang terbaik, cara pengajaran yang terbaik semuanya. Alhamdulillah Anda telah sukses. Dan nanti yang ngerubah itu Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu dari Allah. Yang ngerubah itu hanya Allah. Kita hanya bisa menjelaskan, menjabarluaskan. Hidayah taufik di tangan Allah. Kita hanya mempunyai hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Itu petunjuk, keterangan, penjelasan dari kita. Yang merubah Allah. Kita enggak bisa ngerubah. Yang ngerubah itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi kakak yang memutuskan tali persaudaraan dengan saudara kandungnya. Orang tua saya sudah mengetahui hal itu, tapi diam saja. Wassalamualaikum via malam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana ini menghadapi kakak yang memutuskan tali silaturahim ini. Orang tua tahu, diam saja. Ya, sikap Anda jangan memutuskan. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'nu ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya punya family. Saya nyambung ya Rasulullah, mereka mutus. Saya baik ya Rasulullah, mereka kasar. Saya lembut ya Rasulullah, mereka kejam. Kata Rasulullah, qala la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhul mulmalla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihi ma dumta 'ala dzalik. Kalau memang keadaanmu seperti itu, kamu enggak salah, yang salah mereka. Ibaratnya kamu taburkan kepada mereka abu yang panas dan Allah selalu nolong kamu selama keadaanmu seperti itu. Jadi maksudnya di sini, yang penting kamu teruskan nyambung. Mereka mutus tidak masalah, kamu sambung. Mereka mutus, kamu sambung, tidak masalah. Jadi begitu. Mereka mutus, kamu sambung terus, tidak ada masalah. Jadi sambil berdoa ya, doa. Kemudian juga perlu datang ke rumahnya, minta kejelasan. Kenapa kok begini? Apa saya ada salah? Kalau memang saya ada salah, ya mohon maaf. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Dijelaskan, terbuka aja. Setelah kita menjelaskan semuanya dengan cara terbaik, cara-cara ditempuh semuanya, dia tetap mutuskan, tidak masalah. Yang penting Anda jangan mutuskan. Dia mutus, Anda jangan mutus. Dia kasar, Anda lembut. Dia jahat, Anda baik. Seperti itu. Jadi memang inilah kehidupan dunia. Tidak mungkin semua orang itu baik sama kita. Tidak mungkin semua orang jahat sama kita. Ada yang baik, ada yang jahat. Yang penting kita tetap baik. Orang baik, kita baik. Orang jahat, kita tetap baik. Itu yang diminta, yaitu yang diminta adalah kita istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Dan semoga Allah menjadikan Anda dan semuanya terus menerus dalam kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan, dan tidak terpancing untuk membalas keburukan dengan keburukan pula. Allahumma amin. Barakallahu fiik Ustaz. Anak saya tidak mau bekerja di luar kota dan luar Jawa dengan alasan tidak akan bisa mencari ilmu di kajian salaf seperti yang ada di Malang. Bagaimana solusinya dan apakah orang tua ikut berdosa apabila membiarkan anaknya pacaran? Syukran. Ya, wa fika barakallah. Semoga barakah Allah terlimpahkan kepada Anda.
Jadi anaknya ini sudah kerasan di Malang ya, karena banyak kajian-kajian ilmiah di Malang. Tidak mau kerja di luar kota atau di luar Jawa karena khawatir tidak ada pengajian kayak di Malang. Bagaimana solusinya? Ya alhamdulillah, pertama-tama bersyukurlah kepada Allah punya anak yang mau ngaji cari ilmu. Alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah. Kalau memang dia di Malang sudah mencukupi, alhamdulillah di Malang saja tidak apa-apa. Yang penting kan istiqomahnya itu. Kalau toh seandainya harus keluar kota, harus keluar Jawa, insya Allah juga masih ada pengajian-pengajian di luar kota dan di luar Jawa, seperti pengajian-pengajian yang ada di Malang. Insya Allah, jangan khawatir. Insya Allah bumi Allah luas, tidak sempit. Kemudian juga apakah orang tua ikut dosa apabila membiarkan anaknya pacaran? Ya tentu saja. Jadi pacaran dalam Islam itu tidak ada. Jadi pacaran dalam Islam tidak ada. Jadi orang tuanya kalau tahu anaknya pacaran jangan diam, diberitahu anaknya, tidak boleh anakku jangan boleh pacaran. Bilang aja kepada calonnya, kalau memang kamu serius langsung aja dilamar, langsung nikah. Jadi tidak usah pacaran. Dipelajari dulu biodatanya, karakternya ya, ta'aruf yang syar'i, perkenalan yang syar'i, bukan pacaran. Sudah ada kecocokan nikah, ya begitu. Setelah nikah bercinta. Jangan bercinta dulu sebelum nikah. Nanti kalau bercinta dulu sebelum nikah, setelah nikah cintanya habis. Jadi nikah dulu, baru kemudian bercinta. Ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, saya 5 bersaudara. Ibu saya stroke, lumpuh sudah tahunan. Selama itu saya berusaha untuk berbakti dengan merawatnya sendiri. Tapi setelah saya kuliah, saya meninggalkan beliau. Saya titipkan ke saudara-saudara saya, tapi saudara-saudara saya kurang menerima. Bagaimana sikap saya ke saudara-saudara saya dan ke ibu saya, padahal mereka mengerti bahwa itu adalah wajib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hampir sama dengan tadi ya. Ini mungkin lanjutannya yang tadi. Jadi sebenarnya saudaranya ada 5, cuman saudara-saudara tidak mau merawat ibunya, yang merawat hanya dia saja. Bagaimana ini? Apakah boleh kuliah meninggalkan ibu sementara saudara-saudara tidak memperhatikan ibu atau bagaimana? Yang jelas pertama-tama ya yakinlah Anda ini adalah surga di depan Anda. Surga di depan Anda. Apakah Anda rela surga diambil oleh orang lain dan Anda tidak mau dengan surga itu? Seandainya saudara-saudara Anda mau merawat ibu dengan baik, alhamdulillah Anda bisa kuliah. Seandainya saudara-saudara tidak memperhatikan ibu dengan baik dan ibu lebih senang dengan Anda, ibu lebih senang kalau Anda merawatnya. Anda rawat ibu, tinggalkan kuliahmu. Kalau memang tidak mungkin kuliah ya, tidak memungkinkan untuk kuliah, harus merawat ibu, pilihlah merawat ibu. Karena kita kuliah itu terus terang saja kan untuk cari nafkah kan, dapat ijazah untuk kerja, cari makan itu aja. Ketika Anda merawat ibu, barokah dari Allah datang kepada Anda dari segala penjuru. Barokah langit dibuka oleh Allah, barokah bumi dibuka oleh Allah. Bahkan barokahnya bukan hanya lahir tapi juga batin. Bahkan barokahnya bukan hanya di dunia tapi juga di alam kubur, di akhirat nanti. Jadi begitu. Utamakan ibumu, utamakan ibumu. Ibumu adalah segala-galanya. Ibumu adalah ibumu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali baru bapak. Ibumu baru bapakmu. Jadi begitu, mudah-mudahan keterangan saya bisa ditangkap dengan baik dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapak kita, terutama di usia mereka yang tua. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti kepada mereka dan Allah menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti yang layak mendapatkan ridhonya karena ridho orang tua. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Bagaimana seharusnya menjawab dan menjelaskan saat anak bertanya di mana Allah berada, dan bagaimana seharusnya memberi pujian? Jazakallahu khairan katsiran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah meliputi kita semuanya. Allahumma amin. Jadi kalau ada anak tanya ya, Allah di mana? Ya jawab Allah di atas langit. Ya, itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau tanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak itu bilang, "Fis sama," di atas langit. Rasulullah setuju, ikrar, setuju. Dan Anda juga bisa baca itu di surat Al-Mulk, surat Tabarak ya, ayat 16-17.
Diulang 2 kali itu amintum man fis sama, amintum man fis sama. Jadi kalau ada anak tanya Allah di mana, bilang saja Allah di atas langit. Tapi walaupun demikian Allah itu ilmunya meliputi segala-galanya. Ilmunya Allah itu tahu tentang kita, sampai yang paling bawah Allah tahu semuanya. Bahkan Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Begitu. Kemudian bagaimana memberi pujian? Beri pujian, Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah anakku pintar, semoga Allah menjagamu, Masya Allah. Jangan lupa Masya Allah ya. Kalau kita mau muji orang bilang Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, kamu pintar. Ya begitu. Barakallahu fiik, semoga Allah memberkatimu, Allah yubarik fiik. Ya begitu. Itu pujian-pujian yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, saya ada masalah dengan tulang pipi saya yang semakin menipis dan mempengaruhi penampilan jadi terlihat tua. Saya punya niat untuk melakukan tindakan medis dengan cara implan di bagian pipi. Saya ingin tahu apakah cara yang saya tempuh ini termasuk menyalahi takdir. Apakah berdosa? Saya mohon petunjuk dari Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya. Punya masalah tulang pipinya semakin menipis dan mempengaruhi penampilan sehingga terlihat lebih tua. Jadi mau melakukan tindakan medis secara implan ya. Begini saja, kalau memang ini adalah memang dikatakan sebagai penyakit ya, kalau memang ini penyakit sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak normal, itu tidak apa-apa dikembalikan menuju normal. Saya beri contoh saja misalnya seseorang yang mengalami kecelakaan sehingga wajahnya itu rusak misalnya ya, pipinya, lalu diadakan operasi plastik untuk mengembalikan seperti semula. Itu tidak apa-apa, ada sebabnya. Tapi kalau orang sudah normal, tidak ada penyakit apapun, normal, wajar-wajar saja, lalu diadakan operasi plastik misalnya supaya lebih cantik, nah itu tidak boleh. Itu merubah ciptaan Allah. Nah ini Anda termasuk yang mana dulu? Kalau memang termasuk ini yang dikatakan sebagai penyakit ya, enggak wajar, maka tidak apa-apa dikembalikan kepada yang wajar. Sama dengan pemasangan kawat gigi. Kalau memang orang itu giginya enggak normal, misalnya agak condong ke depan, itu enggak apa-apa dikasih kawat gigi untuk menormalkannya. Tapi kalau gigi sudah normal, enggak ada kekurangan apapun, kemudian oleh dia dipangkur dan yang itu enggak boleh, merubah ciptaan Allah. Jadi begitu. Jadi kalau memang ini sesuatu yang enggak wajar, suatu penyakit misalnya diobati, dijadikan wajar dan normal enggak apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang sudah normal, tidak ada kekurangan suatu apapun, yang tidak boleh diperindah-indah lagi, karena berarti itu adalah menyalahi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keponakan saya malas sholat, padahal sudah mukallaf. Saya sering marahi mereka, tapi dibela nenek mereka. Saya harus bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keponakannya ini malas sholat ya, padahal sudah mukallaf ya, sudah paham dia, sudah termasuk yang baligh. Kemudian saya sering dimarahi, tapi anak dibela oleh neneknya, bagaimana? Nah, sebenarnya masalahnya bukan marahi-marahian ya, karena kadang marah itu juga merupakan metode yang salah. Anak sekarang ini lebih suka itu didekati, pendekatan. Jadi pendekatan, diajak ngobrol, kemudian juga aspirasi mereka itu ditampung. Nanti anak senang. Anak sama dengan kita saja kalau kita berbicara diperhatikan orang, kita senang. Demikian pula anak-anak kalau berbicara kita perhatikan, senang. Kita saja kalau punya aspirasi ditampung, itu kita senang. Demikian pula anak kalau punya aspirasi ditampung, senang. Jadi masalahnya bukan marah-marahan bukan solusi. Demikian pula nenek ketika bela anak-anak ini juga enggak benar. Berarti harus disinkronkan ya, dikompakkan antara Anda dengan nenek, sehingga sama-sama mengajarkan kepada anak-anak itu sholat, dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang sholat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum masuk Islam sekitar 7 tahun yang lalu, saya pernah bermimpi diberi Al-Quran oleh seseorang yang memakai jubah putih. Saya disuruh membacanya, lalu saya baca Al-Quran itu. Ustaz, adakah kaitannya mimpi saya dengan hidayah yang saat ini saya terima, yaitu dengan masuknya saya dalam agama Islam? Sekian, terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Anissa Turen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dulu sebelum masuk Islam,
pernah mimpi ada orang pakai baju putih memberi Al-Quran. Apakah ada hubungannya? Ya mudah-mudahan ada hubungannya insyaallah. Yang penting pokoknya Anda sekarang sudah Islam, usahakan istiqomah dalam Islam, dan doa kami menyertai Anda supaya Anda istiqomah dalam Islam. Nanti kan Anda kalau masuk Islam diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah ya. Allah nanti nguji iman Anda, apakah Anda benar-benar Islamnya jujur atau tidak. Orang kalau diuji tambah kuat, tambah istiqomah, berarti Islamnya jujur dan Allah memberikan hidayah terus. Tapi kalau ketika diuji dia tidak istiqomah, dia goncang-goncang, itu berarti kurang tegar dalam Islam. Nanti Allah dicabut hidayahnya, rugi. Jadi yang penting sekarang Anda telah masuk Islam, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan istiqomah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz, Ana punya anak 6 bulan. Pengajaran apa yang harus Ana lakukan seusia itu? Sesuai sunnah dan riwayat dari Nabi. Dan penyakit ain itu apa? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anak usia 6 bulan ya, 6 bulan itu sering aja didengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kayak tadi itu ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, seperti itu. Kemudian juga dibiasakan mendengarkan murattal ayat Quran. Walaupun tidak paham tidak masalah, yang penting dibiasakan masuk. Sehingga nanti itu akan membekas dalam jiwanya. Ya begitu ya. Kemudian ibunya juga ketika mau menidurkannya yang banyak zikir, didengarkan, banyak baca Fatihah. Sambil digendong sambil baca Fatihah. Anak-anak zaman dulu, zaman Imam Syafi'i apa itu dulu, itu 7 tahun hafal Quran. Kenapa? Karena ibunya itu ketika gendong baca Quran, ibunya hafal Quran. Nah kalau kita sekarang tidak hafal Quran tidak apa-apa, baca Fatihah diulang-ulang, baca Qul huwallahu ahad diulang-ulang sambil diartikan. Dan tertanam dalam jiwa anak-anak pemahaman akan ayat-ayat Allah. Kemudian mengenai penyakit ain penyakit mata ya, mata yang jahat. Jadi ada mata yang jahat, matanya orang yang hasud ya itu. Itu nanti kalau melihat sesuatu, muji sesuatu bisa rusak yang dilihat. Karena itu oleh Rasulullah dianjurkan kalau kita melihat sesuatu yang kita terkesima, takjub, kita disuruh mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, atau Masya Allah tabarakallah, atau juga baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, supaya sesuatu yang kita lihat itu tidak rusak. Ya mungkin itu dulu. Alhamdulillah, marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ihfaz auladana. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma arzuqhum as-sihhah wal 'afiyah wat thabat wal istiqamah. Allahumma shfihim wa 'afihim. اللهم اهد أولادنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلهم مطيعين لك ولرسولك واجعلهم بارين للوالدين واصلين للأرحام. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, peliharalah anak-anak kami, jagalah anak-anak kami, lindungilah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari bencana, dari musibah, dari bala. Jagalah mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami kesehatan, kesejahteraan. Jadikanlah mereka sehat, walafiat, selamat, sejahtera, teguh dan istiqamah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami ke jalan-Mu yang lurus. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, berbakti kepada kedua orang tua, dan menyambung tali silaturahmi. Nastaudiuhumullah alladzi la tadhi wadai'uh wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu karena kami yakin titipan-titipan yang diberikan kepadamu tidak akan Kau sia-siakan. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penjaga dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته